Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semoga tidak ada 3 ciri-ciri ini pada mantan, tanda dia akan kembali. Ya, jadi kalau tidak ada 3 ciri-ciri ini pada diri mantan, insya Allah mantan akan kembali. Tapi kalau ada 3 ciri-ciri ini, mantan tidak akan kembali. Cirinya apa? Yang pertama, mantan ini adalah anak orang kaya. Ya, hobinya foya-foya. Nah, orang yang terdidik dengan cara hidup yang seperti ini, itu tidak pandai menghargai sesuatu dan tidak pandai menghargai orang lain. Termasuk juga tidak akan pernah menghargai jasa dari orang yang mencintai dia. Ya, kita sering ya kalau bercerita pengalaman hidup kita tentang guru-guru yang berjasa dalam hidup kita dan seterusnya. Nah, tapi kalau orang yang punya karakter seperti ini ya, foya-foya dan tidak pandai atau tidak pernah mau menghargai orang lain ya, tidak pernah dia cerita. Jadi seakan-akan dia tuh pinter ya karena faktor diri dia sendiri ya. Bagaimana dengan guru yang mengajar, bagaimana dengan dosen yang mengajar dan seterusnya lah. Kan mereka dibayar. Sehingga ya, dia tidak peduli itu dengan orang-orang yang berjasa untuk dia. Jadi saya dulu pernah ya pada saat masih muda itu. Ya sekitar umur 23-24 tahun itu jadi DPL ya, dosen pembimbing lapangan mata kuliah KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, jadi program KKN itu macam-macam tuh. Ada namanya reguler 1 di lokasi KKN 2 bulan. Ada yang reguler 2 di lokasi KKN-nya sebulan. Nah, ada yang tidak menginap di lokasi KKN karena masih ngambil teori kuliah atau belum tutup teori ya. Jadi ada pada saat itu namanya ekstensi, kemudian kemitraan, dan KKN mandiri. Nah, saya membimbing jadi DPL KKN itu yang kemitraan dan mandiri. Jadi ada mahasiswi itu yang luar biasa tuh, malasnya luar biasa. Tapi kan saya berpikir kasihan waktu durasi kuliahnya ya. Kalau sampai dia harus ngambil KKN pada semester selanjutnya, ya saya bantu ya. Jadi jangan bayangkan kalau mahasiswi ini cantik dan seterusnya, enggak ya. Pokoknya ya kalau kita kasih nilai itu ya dari 1 sampai 9 ya nilainya 4 lah. Ya, jadi kalau misalnya cantik kan bisa jadi ya DPL atau asisten DPL KKN itu punya ketertarikan ya, sehingga jadi baik. Ini enggak, memang ya kita tulus-tulus saja tuh. Selesailah KKN-nya, beres kan, dapat nilai A. Nah, setelah itu mungkin dia wisuda kan, karena kan kalau sudah KKN itu kan tidak pernah berkomunikasi lagi ya. Karena kan kalau yang namanya DPL itu dosen pembimbing lapangan KKN itu, dia membimbing mahasiswa itu dari berbagai fakultas. Ya. Jadi tidak dari fakultas dia saja, tapi dari berbagai fakultas ya. Jadi ya sudah tidak pernah ketemu. Nah sekitar 1 tahun lebih sedikit, artinya kan masih baru lah ya. Saya di bandara, duduk berhadap-hadapan ya. Saya sudah senyum tuh, dan dia buang muka. Dan kita satu pesawat. Ya. Jadi ketika
dia naik ke pesawat, dia melewati saya tersenyum, dia pura-pura tidak melihat saya. Ya kalau pas turun juga, ya begitulah. Nah itu tuh contoh tuh ya. Memang betul-betul ada tuh orang yang seperti itu, yang tidak pernah mau menghargai siapapun ya, termasuk gurunya, dosennya, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup dia. Karena bagi dia, ya mereka kan dibayar. Jadi guru, jadi dosen dibayar ya. Kenapa harus pusing-pusing mengingat jasa baik mereka? Nah, kalau ada sifat ini pada diri mantan, ya, maka mantan tidak akan pernah kembali. Sebanyak apapun kita sudah membantu dia, berjasa untuk dia, semuanya sudah dia lupakan. Dan biasanya mantan yang seperti ini tuh mantan yang anak orang kaya, dididik dengan gaya hidup yang mewah, apapun yang dia mau langsung bisa dia dapatkan ya. Tidak pernah merasakan susahnya untuk mendapatkan sesuatu, atau tidak pernah susah dalam hidupnya. Nah, jadi sifatnya terbentuk seperti itu. Kita masih berpikir bahwa dia akan balik karena kita sudah berjasa untuk dia. Padahal untuk orang yang punya sifat dan karakter seperti ini, ya, tidak ada orang yang berjasa untuk dia. Semua dia lupakan. Itu yang pertama. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, mantan ini adalah orang yang egois. Ya. Semuanya yang dia perhatikan cuma dia. Orang egois itu kan gitu. Dia tidak peduli orang. Ciri-ciri orang egois ya. Misal kalau makan nih di restoran ya. Kalau ngomong kencang-kencang. Ya kalau ngobrol tuh. Satu restoran tuh orang dengar semua. Itu ciri orang yang egois. Dia selalu pengen menguasai. Yang kedua, kalau antri di kasir, misal di minimarket mau bayar, hobinya memotong antrian, nggak mau antri. Ya, nah itu ciri-ciri kecilnya. Nah ciri-ciri besarnya banyak. Dan bagi orang yang egois ya, kalau sampai balik ya, dan harus minta duluan, tidak akan pernah mau dia lakukan. Ya, nah dan bagi orang yang egois ya, itu biasanya juga satu paket sifatnya, dengan pendendam, pemarah, hobi bertengkar, dan seterusnya. Jadi pendendam. Artinya apa? Ya semua hal, kita kan manusia biasa ya, ada saja kan kekurangan kita. Nah itu dia ingat-ingat semua tuh. Ya, tetapi semua kebaikan kita, dia lupakan semua. Nah itu orang-orang yang egois ya. Gitu. Jadi dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli dengan orang lain, termasuk dengan perasaan kita. Dan orang egois itu biasanya dia akan mengkhianati duluan. Ya kan? Karena bagi orang yang egois, tidak ada tuh kebahagiaan orang itu tidak ada. Ya, yang penting dia bahagia, dia senang. Ya, begitu dia melihat seseorang yang lebih keren daripada kita, dia akan pergi. Ya, yang penting dia senang. Nanti begitu lagi, dia ketemu lagi dengan yang lebih keren, dia akan pergi lagi dan kita semakin terlupakan. Itu cirinya yang kedua. Ya. Nah, kemudian cirinya yang ketiga, pintar berdandan. Pintar berdandan itu kan tidak cuman wanita ya, laki-laki zaman sekarang yang modis, mengikuti tren mode kekinian, itu kan juga banyak ya. Nah, orang-orang yang pintar berdandan itu ya, pintar menampilkan dirinya, di foto juga terlihat menarik, itu yang naksir banyak ya. Sehingga setelah berpisah dengan kita, dia sibuk tuh menyeleksi yang baru. Nah, hidupnya tidak pernah sepi itu.
Ya, selalu saja ada orang yang mendekat kepada dia. Nah, maka yaitu tadi, seiring perjalanan waktu, dia semakin lupa kepada kita. Itu 3 ciri-ciri yang semoga tidak ada pada diri mantan. Ya, kalau tidak ada 3 ciri-ciri ini, harapan mantan untuk kembali masih terbuka sangat besar. Kuncinya yang pertama, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha itu bukan cuman berarti ngejar-ngejar mantan loh ya. Berusaha itu juga misal ya, kita bekerja ya, agar mapan. Nah, karena juga zaman sekarang yang matre banyak. Pada saat kita nganggur, dia tidak mau dengan kita. Pada saat kita mapan, nah dia tergila-gila kepada kita. Jadi, itu usaha. Kemudian, memperbanyak doa kita. Baik doa agar usaha kita sukses dan berhasil, juga doa agar mantan menjadi jodoh kita. Nah, kalau dua hal ini kita lakukan, insya Allah semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.